saya Faris Federan Umar Parope dari kelas MPK 6B, jurusan Teknik Sipil, Prodi Manajemen Proyek Konstruksi, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon. Nah, alasan saya memilih lokasi di sini, yang pertama karena berdekatan dengan tempat tinggal saya. Dan yang kedua, karena di sini salah satu lokasi yang belum ditanggulangi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, karena di tempat ini, lokasi ini sangat spesifik dengan untuk menggambarkan yang namanya pencemaran tanah dan juga pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Seperti yang kita tahu, bahwa yang namanya pencemaran pastinya membawa dampak buruk yang dapat dirasakan baik itu oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tergantung kondisi, pencemaran ini dapat berakibat fatal bagi banyak pihak. Banyak sekali komponen alam yang dapat tercemar, seperti air, udara, bahkan tanah. Yang akan saya bahas dalam video ini terkait pencemaran tanah. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi mengakibatkan dampak gangguan kesehatan baik bagi manusia ataupun ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia atau juga karena faktor alam, dan berpengaruh bagi komponen biotik ataupun abiotik. Polutan yang dihasilkan oleh manusia menyebabkan pencemaran tanah, seperti pemakaian hingga pembuangan limbah organik yang sulit terurai oleh tanah, serta menghasilkan racun dan mengganggu kandungan tanah asli. Penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan bahan lainnya yang berlebihan di area pertanian. Dan limbah pembuangan yang dihasilkan oleh proyek konstruksi, polusi dari pabrik-pabrik industri, yang semakin bertambah seiring tingkat kebutuhan manusia yang meningkat. Nah, viewers, setelah kita mengetahui polutan yang dihasilkan oleh manusia, pastinya ada juga yang namanya polutan alami atau karena faktor alam. Salah satunya adalah munculnya akumulasi tingkat perklorat yang tinggi ada di tanah gersang dan menjadi racun mengganggu unsur dalam tanah. Biasanya peristiwa ini dikarenakan adanya kebakaran hutan. Tetapi, sebagian besar pencemaran tanah didominasi oleh kegiatan manusia yang banyak sekali menghasilkan limbah berbahaya bagi tanah. Ada beberapa contoh umum kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran tanah, yaitu yang pertama, aktivitas pertanian, penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan herbisida untuk meningkatkan hasil panen. Dengan penggunaan yang berlebihan, menyebabkan pencemaran tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu batasan untuk mencegah pemakaian yang berlebihan sehingga mengakibatkan dampak negatif. Yang kedua, limbah urban atau limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang diantaranya seperti plastik, kaleng, limbah domestik, dan limbah komersial yang biasanya paling banyak dihasilkan di daerah perkotaan. Yang menjadikan limbah ini berbahaya dikarenakan sulitnya terurai dan terkandung unsur kimia di dalamnya. Ketiga, limbah industri yang dihasilkan oleh pihak pabrikan atau pertambangan ketika membuang limbah dari kegiatannya dapat berdampak panjang. Salah satunya adalah limbah tambang logam dan juga nikel. Dampak dari pencemaran tanah yaitu dari segi kesehatan dapat menyebabkan banyak penyakit. Dari segi lingkungan dapat mengganggu ekosistem karena terganggunya metabolisme organisme di lingkungan, serta menurunkan kesuburan tanah karena terganggunya konservasi tanah. Sumbernya itu karena kurangnya kesadaran kita atau kurang kesadaran masyarakat bahwa sebenarnya ini bukan tempat pembuangan sampah. Ini bukan tempat pembuangan sampah, tapi mereka masih buang sampah yang mengakibatkan tidak ada namanya pengambilan sampah dan akan diambil ketika sampah-sampah itu sudah berlebihan dan mengganggu arus lalu lintas. Mengganggu arus lalu lintas dan bau sebenarnya. Jadi merusak pemandangan, mengganggu arus lalu lintas dan lain-lain lah.
Jadi mohon untuk kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sini. Ini juga bukan tempat sampah, agar buang sampah di tempatnya saja gitu ya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pencemaran tanah. Di antaranya, yang pertama, menghindari aktivitas pertanian yang berlebih, seperti perluasan lahan, maka dilakukan penggarapan lahan besar-besaran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir dan erosi, terutama di daerah lereng dan bantaran sungai. Yang kedua, mengurangi waste footprint, seperti penggunaan plastik, materi logam, dan yang lainnya harus dikurangi, karena sulit diuraikan juga mengandung banyak unsur berbahaya, dan melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang ketiga, melakukan upaya pencucian tanah untuk membersihkan tanah dari unsur kimia berbahaya yang disebabkan pencemaran pada tanah dengan menggunakan media air. Sekaligus kegiatan ini dapat membuat tanah relatif menjadi lebih subur sehingga meningkatkan peluang penanaman pada tanah yang awalnya telah tercemar. Pemerintah juga menegaskan dalam peraturannya terkait sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Untuk menjaga kelestarian bukan hanya tanah, tapi juga air, udara, dan lainnya. Memulai segala sesuatu yang baik, mulailah dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang bersih, kehidupan sekitar juga menjadi lebih sehat dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Tentunya, dampak baik dari perilaku ini tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh khalayak umum.